sahabat Deka, ketemu lagi dalam channel YouTube Daun Karya. Kali ini kita akan membuat kue panada di episode pertama. Ide kreatif bersama Daun Karya. Dalam membuat kue panada, di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Tepung terigu 1 kg, kemudian di sini ada gula pasir 250 gram. Kemudian di sini ada mentega kurang lebih 100 gram. Kemudian di sini ada susu bubuk kurang lebih 4 sendok. Kemudian di sini ada telur. Telur di sini 3 butir, tapi yang saya pakai cuman kuning telur aja. Kemudian di sini ada garam secukupnya. Kemudian di sini juga ada bahan pengembang yaitu vermipan biar lebih mengembang sedikit. Dan yang paling penting adalah isi dari kue panada. Isi dari kue panada ini sangat unik. Jadi bisa menggunakan ikan cakalang ataupun di sini bisa menggunakan ikan tongkol. Ada yang campurannya pakai pepaya mentah seperti ini, ada yang campurnya pakai cakalang campur bihun. Tetapi saya di sini menggunakan cakalang dicampur dengan pepaya mentah yang sudah diparut. Nah, cara pengolahan isi panada ini, jadi ikan cakalang berserta bumbu-bumbunya dan juga pepayanya itu kita ongseng sampai dengan mateng, ditaruh bumbunya, kemudian ini akan dijadikan bahan untuk isi di dalam kue panada ini. Sahabat Deka, kita akan mulai proses pembuatan. Ayo kita ikutin biar tahu gimana cara membuat kue panada. Yang pertama kita masukin gula pasir kurang lebih sebesar 250 gram. Selanjutnya kita masukkan airnya. Airnya harus hangat ya sahabat Deka, biar gulanya cepat larut. Selanjutnya kita masukkan vermipan sebanyak 1 sendok makan. Oke, kita aduk sampai gulanya itu hancur, gulanya itu larut bersama vermipan. Sahabat Deka, aku tidak sendirian loh. Tadi aku janjian sama tetangga di Gioen gitu buat bikin kue panada bareng. Itu dia. Ayo, Unita. Kita masak panada bareng-bareng. Ibu, aku minta tolong aduk. Nanti aku yang siapin bahan-bahannya. Sahabat Deka, selanjutnya kita masukin telur ya. Telurnya 3 butir, tapi yang dipakai cuman kuning telurnya aja. Oke. Kita mulai. Aduk. Satu, dua, diperhatikan ya. Oke, ini telur 3 butir tapi hanya kuning telurnya. Kita masukin ke adonan sambil diaduk-aduk bersama gula yang sudah mulai meleleh gitu. Diaduk, Bunita. Semangat. Aduk bahan ini sampai telurnya itu tercampur sama gula, sama air, sama vermipan biar agak merata. Setelah itu kita masukkan mentega. Mentega di sini kita masukin. Sambil aduk juga, Bunita, sambil aduk. Kita masukin semuanya biar kemudian kita kocok sampai rata. Nah, ini adonannya udah larut, mentega, gula, vermipan sama air udah larut. Kita masukin tepung terigu. Kita masukin pelan-pelan sampai Bunita itu aduk pelan-pelan. Diaduk terus sampai rata gitu. Tepung terigunya sebanyak 1 kg. Nah, sekalian kita masukin juga susu bubuk 4 sendok ya, biar lebih gurih, lebih enak. Diaduk sampai rata. Jangan lupa ya, kita pakai garam secukupnya, biar lebih gurih lagi. Kita taburin garam secukupnya. Oke. Setelah diaduk-aduk sampai rata, kita tunggu sampai adonan kue ini mengembang. Kalau sudah mengembang, kurang lebih kita diamin selama 15 menit, baru kita masukin isi dari kue panada ini. Sahabat Deka,
Ini adonannya udah setengah jadi, udah mulai mengembang. Tapi kita tunggu lagi 5 menit lagi baru kita masukin ikan cakalangnya ke dalam adonan. Setelah itu nanti kita pindah ke penggorengan. Sahabat Deka, nah ini adonannya sudah mengembang. Kemudian pada saat mengembang kita potong-potong, kita bulatin jadi seperti ini. Setelah udah jadi seperti ini, kurang lebih 5 menit lagi kita mulai masukin ikan cakalangnya sama bumbunya. Caranya seperti ini. Sahabat Deka, jadi proses pembuatan pinggiran panada itu harus pakai tangan. Tapi ingat, harus yang tangan yang higienis. Cuci tangan dulu bersih biar hasilnya jadi panada yang sehat dan bisa kita konsumsi secara baik. Oke. Nah, setelah dicubit hasilnya seperti ini. Kita taruh sini. Setelah sudah jadi seperti ini, proses cubitnya sudah jadi seperti ini, kita taruh di sini dan kita siap untuk goreng. Oke sahabat Deka, kita mulai proses penggorengan kue panada. Pertama kita nyalain dulu kompor, ya, panasnya secukupnya biar matangnya merata. Kemudian kita masukkan minyak goreng. Minyak goreng itu harus agak lebih banyak ya sahabat Deka, biar adonan panadanya itu masuk semuanya ke dalam minyak, biar hasilnya itu merata. Sahabat Deka, sambil kita tunggu minyaknya panas dulu biar hasilnya bagus. Nah, perlu sahabat Deka tahu bahwa saya ini berada di rumah contoh Avani Gioen. Nah, ini dapur dari Avani Gioen. Sekarang ini jam 4 sore. Jam 4 sore saya tidak nyalain lampu loh. Jadi kita pakai skylight di dapur biar cahaya dari luar itu masih sampai ke dapur. Jadi jam 4 sore masih terang seperti ini. Dapur di Avani Gioen itu sangat bersih, nyaman, pencahayaannya dapet. Jadi untuk kita masak kue rumahan buat kita jual lagi itu sangat cocok. Jadi sahabat Deka, bukan berarti beli rumah di kompleks perumahan itu tidak bisa usaha. Itu salah sama sekali. Jadi di dalam kompleks perumahan Avani Gioen apalagi dengan dapur seperti ini, kita bisa buat usaha kecil-kecil. Contohnya buat kue panada, sambil tunggu suami pulang, ada hasil, kita bisa hasil jualan, kita juga bisa makan buat keluarga. Kita lanjut dengan proses penggorengan panada. Jadi sudah dibikin seperti ini, kemudian kita goreng di minyak yang tidak terlalu panas. Biar hasilnya rata, jadi kita tidak perlu banyak-banyak, cukup 4 atau sampai 5 gitu. Oke. Nah, sambil goreng kita balikin pelan-pelan biar dia merata sama. Nah, ini udah mulai merah. Jangan lupa ya, kita balik-balikin. Nah, kalau sudah warnanya agak coklat begini, bentar lagi kita angkat. Jadi agak coklat begini. Tapi ingat ya, jangan terlalu panas biar semua kuenya itu merata. Untuk ukuran besarnya tergantung selera gitu. Ukuran besarnya, tetapi kalau untuk dijual sahabat Deka harus hitung dulu berapa modalnya, berapa dapatnya panadanya, baru kita tentukan harganya harus kita jual berapa gitu. Nah, kita angkat ya. Ini lumayan besar-besar, tapi untuk bikinnya itu nanti sahabat Deka tentukan besar kecilnya panada gitu, selera gitu. Hasilnya begini, tada, gampang kan? Udah jadi nih kue panada buatan sendiri yang saya buat di dapur Avani Gioen. Sekarang udah hampir jam 5, suasananya masih terang, tidak perlu nyalain lampu. Jadi kue ini saya akan bagikan ke tetangga saya di blok sebelah di Sakura 2. Yuk, ikut saya yuk.
demikianlah ide kreatif episode pertama dari Daun Karya. Nah, kamu mau aku bikinin apa? Ayo silahkan komen di bawah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!